Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulida Putri Fadila, MPM 2200109 2030, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Bisnis dari kelas Ekonomi Bisnis 3C, dosen pengampu Ibu Daris Yunaida SAB MAB. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas UAS Ekonomi Bisnis, mengenai laporan kasus tentang ekonomi bisnis. Saya akan menjelaskan yang pertama, kasus rupiah melemah, yang kedua, pendapatan negara rendah, yang ketiga, imbas perang dagang Amerika Tiongkok. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kasus rupiah melemah. Faktor yang mempengaruhi yaitu pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian seputar varian Omicron dan ekspektasi data inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi yang meningkatkan tekanan pada suku bunga, kata analis sekaligus Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Aswaidi seperti dikutip dari Antara Senin 6 Desember 2021. Dampak yang mempengaruhi yaitu yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu pendapatan negara rendah. Faktor yang mempengaruhi yaitu dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi pendapatan negara pada 2020 tercatat senilai 1.647,7 triliun atau minus 15,9% dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya. Dari sisi perpajakan, penerimaannya hanya mencapai 1.295,1 triliun atau baru 91,5% di target APBN 2020 itu turun 16,8% dari realisasi 2019. Ani menyebut kenaikan defisit sejalan dengan lebih rendahnya kinerja pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Di tengah penurunan kinerja pendapatan, belanja negara juga membengkak akibat COVID-19. Dampaknya, kegiatan produksi melambat akibat terbatasnya suplai bahan baku impor dan pembatasan kegiatan produksi akibat COVID-19, volume penjualan barang dan jasa pada berbagai sektor juga sangat tertekan akibat PSBB, menurunnya daya beli, serta perubahan pola spending saving masyarakat dalam menghadapi pandemi jelas ngenkeu. Yang ketiga yaitu imbas perang dagang Amerika Tiongkok. Faktor yang mempengaruhi yaitu perang dagang yang kembali terjadi antara Amerika Serikat dengan China diawali oleh terjadinya defisit kenaikan maupun penurunan atas Amerika Serikat yang dimana dalam hal ini membuat Amerika Serikat melakukan penetapan terhadap biaya masuk impor bagi semua negara khususnya China. Selain dari itu, terjadi konflik ini juga disebabkan oleh perilaku Amerika Serikat yang melakukan boikot terhadap produk-produk China sehingga pada akhirnya kedua negara tersebut terlibat aksi saling tolak atas produk impor baik itu dari China maupun Amerika Serikat. Dampak yang terjadi yaitu perekonomian Indonesia telah mengalami penghambatan dan ketidakstabilan sejak resmi ditetapkan perang dagang disebabkan oleh kenaikan nilai ekspor yang sangat tinggi. Kebijakan protektif Amerika Serikat membuat Indonesia mengalami dilema dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Demikian atas pemaparan saya mengenai laporan kasus ekonomi bisnis. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.